Kasus keracunan massal menimpa puluhan siswa dari dua sekolah, yakni MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur, Selasa 22 April 2025. Ini sebenarnya harus tanggung jawab dari Badan Bergizi Nasional. Kenapa dapur-dapur yang dipilih itu tidak mengutamakan kualitas makanan, justru mereka abaikan. Apa kabar Sobat Divisi Kritik ya? Semoga tetap sehat karena kesehatan itu mahal ya. Jangan sampai kita keracunan seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur, di mana Kabupaten Cianjur itu sekarang tuh menetapkan kondisi luar biasa. Nah, apa sebabnya sampai pemerintah di sana menetapkan kondisi luar biasa? Ternyata ada kasus keracunan massal. Menurut catatan media, ada sekitar 75 anak atau siswa yang keracunan oleh menu-menu yang disajikan program makan bergizi gratis ya. Sebuah ironi ya, mestinya kan program ini bisa meningkatkan gizi siswa atau anak sekolah, tapi justru malah membuat mereka keracunan. Sebenarnya kasus keracunan yang diakibatkan oleh program makan bergizi gratis ini tidak hanya sekali. Pada awal-awal, kalau nggak salah pada awal tahun ini atau bulan Januari, itu terdengar juga di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah juga pernah alami peristiwa serupa, yaitu keracunan terhadap siswa anak menerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini. Sebuah ironi yang menyedihkan gitu ya. Mestinya program ini bisa mendongkrak gizi anak-anak atau siswa sekolah, karena memang secara fakta, secara data, gizi anak-anak kita itu secara umum itu buruk gitu. Nah, mestinya program ini kan bisa meningkatkan atau melifting tingkat gizi anak kita. Tapi sebaliknya justru sekarang ini bukannya mereka lebih sehat untuk lebih bergizi dan pikirannya lebih jernih untuk menangkap pelajaran, malah mereka harus menerima suatu dampak yang tidak diharapkan, yaitu keracunan. Saya heran dengan cara kerja Badan Gizi Nasional ya, kalau bisa sih terlalu banyak omon-omon lah ya. Nah, kenapa saya bilang begitu ya? Kemarin di majalah Tempo, di podcastnya, Bocor Halus mengatakan bahwa sebenarnya program ini lebih mirip proyek ya, bukan program ya. Karena terlihat sekali adanya target-target yang dipaksakan dengan waktu tertentu agar terlihat program ini bisa berjalan. Nah, sebenarnya program ini juga masih istilahnya carut-marut manajemennya. Seperti terdengar kemarin adanya kasus gagal bayar yang dilakukan oleh yayasan partner dari makan bergizi gratis yang membuat sebuah dapur di Kalibata, Jakarta Selatan itu terpaksa menutup operasinya. Nah, inilah yang kita perhatikan. Kenapa makan bergizi gratis ini, program ini atau lebih tepat proyek ini mestinya dievaluasi besar-besaran. Terlihat sekali bahwa dari sisi manajemen pengadaan itu juga pasti carut-marut ya. Karena nggak dipilih dapur-dapur yang memang profesional, yang biasa memproses makanan, memasak ya, dan sampai menyajikan secara istilahnya secara proper lah, secara layak lah. Masa kalah dengan abang-abang di pinggir jalan, itu kan mereka setiap hari masak, tapi nggak pernah ada yang keracunan gitu ya. Mungkin dapur mereka juga nggak sehebat atau seperti istilahnya yang bagus seperti perusahaan-perusahaan catering, tapi yang makan abang-abang gorengan itu di jalanan nggak ada tuh yang sampai keracunan gitu, yang sampai massal. Padahal pembeli mereka juga banyak. Nah, sekarang bedanya di mana? Nah, ini ya harusnya menjadi concern juga nih dari Badan Gizi Nasional. Kenapa para pemasak yang mengelola dapur ini kok kalah canggih dengan abang-abang pinggir jalan atau istilahnya warung kaki lima atau tenda di pinggir jalan. Itu kita jarang sekali lah mendengar adanya yang masakan mereka itu keracunan. Nah, ini justru
apa istilahnya dapur-dapur yang sudah mendapatkan biaya dari negara, mereka justru tidak profesional. Nah, masalahnya di mana? Ya, apakah mereka hanya ingin mengejar target proyek aja, ya? Pokoknya secara kuantitas mereka bisa mengadakan, kemudian untuk secara kualitas mereka justru melupakan. Ini sebenarnya harus tanggung jawab dari Badan Bergizi Nasional. Kenapa dapur-dapur yang dipilih itu tidak mengutamakan kualitas makanan, justru mereka abaikan. Nah, kalau mereka benar-benar memperhatikan bahasanya mutu atau kualitas makanan ini, pasti nggak akan terjadi. Secara umum kan namanya memasak, itu ada beberapa tahapan dari pemilihan bahan, kemudian pemrosesan makanan, kemudian memasak, yang ketiga adalah menyajikan. Nah, sekarang letaknya di mana itu kesalahan? Apakah pada saat mereka melakukan namanya pemrosesan bahan makanan dari pencucian, kemudian apa istilahnya pembumbuan sampai mereka kemudian dimasak di api, salahnya di mana? Ya, apakah juga karena manusianya yang tidak higienis? Apakah manusianya tidak higienis dalam proses menyajikan makanan ini? Atau karena waktunya yang panjang dari pagi sampai siang, yang akhirnya makanan itu basi. Tapi yang pasti seorang pemilik dapur itu paham ya bagaimana agar makanannya itu bisa istilahnya tetap tersaji fresh pada saat disajikan meskipun prosesnya cukup panjang. Yang pastinya mereka pasti maksudnya kan dari pagi ya, subuh-subuh artinya disajikan siang hari jam 12 ya. Maksudnya dia harus dijaga bagaimana dalam saat pemrosesan makanan itu dijalankan dengan sesuai standarnya, tidak asal-asalan. Karena yang akan memakan menu itu kan manusia, itu bukan hewan gitu ya. Jadi kalau mereka asal-asalan ya pasti mereka tidak punya niatan baik untuk meningkatkan gizi ya. Masa mereka kalah komitmen dengan pemilik warung tenda di pinggir jalan, apa nasi goreng. Nggak pernah, itu jarang tuh kita dengar mereka mendapatkan kasus keracunan dari makanan mereka ya. Ya artinya apa? Mereka sangat memperhatikan proses makanan itu. Mereka sangat memperhatikan proses pengolahan makanan itu ya. Jadi mereka juga apa istilahnya tidak asal-asalan lah gitu ya. Nah kalau dengan adanya kasus seperti ini kan terlihat sekali bahwa para pengelola dapur makan bergizi gratis ini asal-asalan, hanya mengejar target jumlah dan mereka mengabaikan namanya kualitas. Ya cari untung sih boleh saja, tapi tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan gizi, bukan merusak gizi dari siswa sekolah atau anak-anak sekolah. Nah, ini harusnya di-highlight kembali.